Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Ayu Prameswari dengan NIM 1905-12-14-012 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di instansi Pusat Survei Geologi di Bandung. Ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk deskripsinya. Instansi Pusat Survei Geologi memiliki 3 komplek gedung yang berjauhan, yaitu Komplek Diponegoro sebagai komplek gedung pusat, kemudian Komplek Gedung Laboratorium Quarter di Pastur, dan Komplek Gedung Gedebek di Jalan Soekarno-Hatta yang berjarak sekitar 5-20 km. Pusat Survei Geologi mempunyai tugas dan fungsi, di antaranya adalah melakukan penelitian, pemetaan geologi, dan geofisika. Banyak data hasil penelitian lapangan dan pengolahan laboratorium yang harus segera dilaporkan atau diintegrasikan satu dengan lainnya. Tetapi ini menjadi terlambat dikarenakan pengiriman datanya yang lambat, serta banyak lagi masalah-masalah lainnya. Nah, melihat keadaan tersebut, maka diperlukannya teknologi komunikasi data yang dapat menangani hal tersebut. Sistem jaringan yang tepat untuk menangani hal tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi jaringan Metropolitan Area Network atau yang biasa kita kenal dengan singkatan MAN. Dengan jaringan ini, pertukaran data yang dilakukan bisa lebih cepat dan juga akurat. Bukan hanya itu, MAN juga mendorong pengembangan pengetahuan dan informasi di dalam perguruan tinggi ataupun sekolah. Proses backup data yang dilakukan juga lebih mudah untuk dilakukan. Nah, untuk simulasi di Cisco Packet Tracer, kita ke skenario percobaannya. Dalam percobaan ini, jaringan yang akan kita buat tentunya adalah jaringan Metropolitan Area Network MAN dalam satu wilayah dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini gambar untuk skemanya nanti, di mana di sini adalah gedung pusat. Nah, gedung pusat ini memiliki satu server tentunya dengan satu switch, ya dihubungkan dengan switch. Kemudian terhubung oleh beberapa komputer, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 PC, dan terhubung dengan WiFi, di mana WiFi ini terhubung juga dengan beberapa laptop. Di sini ada 5 laptop, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di gedung laboratorium ini memiliki satu switch dengan 11 buah komputer terhubung. Dan di gedung geofisika ada 9 buah komputer terhubung. Nah, ini nantinya seluruh gedung ini akan saling terhubung dengan satu jaringan, yaitu jaringan MAN. Oke, ini untuk skemanya. Kemudian untuk rancangan IP network yang akan digunakan di gedung pusat, untuk IP-nya 11.168.50.1 dengan subnetnya 255.255.255.0 dan gateway-nya 11.168.50.100. Kemudian di gedung laboratorium IP-nya 173.168.50.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 173.168.50.100. Kemudian di gedung geofisika IP-nya 193.168.50.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 193.168.50.100. Ini di gedung pusat ya, IP-nya ini 11.73, gedung laboratorium, gedung geofisika 193. Nah, ini untuk subnet mask-nya semua sama ya, 255.255.255.0. Dan seluruh klien terhubung secara DHCP, termasuk laptop. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, buat dulu skema jaringan seperti gambar di atas tadi. Seperti ini ya. Skemanya nanti kurang lebih seperti itu.
Kemudian, langkah yang kedua, kita setting dulu IP server secara statik di masing-masing gedung. Ini di pada gedung pusat, ya IP-nya seperti ini, dengan ketentuan seperti di atas tadi. Nah, ini IP statik ya. Kemudian di gedung laboratorium, seperti ini di gedung geofisika. Setelah itu kita aktifkan DHCP pada semua PC. Ya, jadi di tiap-tiap PC kita ubah ya, yang semula ini statik ke DHCP. Caranya di desktop, kemudian di IP configuration, lalu kita langsung aja klik yang DHCP. Kemudian untuk mengaktifkan WiFi caranya cukup mudah, yaitu dengan mendrag ini ke sini. Seperti itu. Dan untuk mengaktifkan laptop dengan mengganti yang semula menggunakan LAN dengan menjadi WiFi. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke simulasi di Cisco Packet Tracer. Oke, kita buat dulu server gedung pusat. Yang pertama, kita membutuhkan satu server. Kemudian switch, ya, satu switch. Kemudian untuk perangkatnya kita menggunakan PC ya. Ada 7 buah PC nantinya. Kemudian kita butuh WiFi sini. Dan juga laptop. Kita kasih 5 laptop. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Enggak sini, sini. Oke. Ya, kita ganti dulu. Kita setting ya untuk IP-nya di gedung pusat, yaitu 11.168.50.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya 11.168.50.100. Seperti ini ya di gedung pusat. Kita ganti namanya gedung pusat. Oke, seperti ini. Kemudian sebelum kita hubungkan menggunakan kabel, ini di semua PC kita ganti dulu ke DHCP ya. Oke, 1, 2. Jangan sampai ada yang kelewat ya untuk ubah jadi DHCP, kan nanti nggak tersambung. Oke, seperti ini. Caranya di desktop, IP configuration. Nah, ini langsung aja klik yang DHCP. Nih. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini udah juga. Oke. Kemudian kita aktifkan dulu WiFi-nya. Caranya cukup gampang. Kita drag aja ke sini. Nah, udah. Kemudian untuk laptop, untuk mengaktifkannya caranya ini kita aktifkan dulu. Kemudian ini kita ganti yang semula menggunakan LAN agar menggunakan WiFi. Nah, ini tandanya udah terhubung ya. Kita lakukan hal yang sama pada tiap-tiap laptop. Jadi semua laptop kita ganti yang semula menggunakan LAN menggunakan WiFi. Seperti itu. Ini
Ya. Kemudian yang ini terakhir. Oke, kita ganti. Nah, kemudian kita hubungkan ya dari server ini ke switch. Caranya menggunakan ini, kabel copper straight, fast ethernet 0. Kemudian ini fast ethernet 0/1. Untuk menghubungkan switch ke semua PC ini, caranya juga sama dengan menggunakan kabel copper straight. Iya, seperti ini. Fast ethernet yang atas sendiri itu. Ini fast ethernet 0. Kabelnya sama semua ya. Tetapi untuk menghubungkan WiFi ke switch-nya nanti, kita tidak menggunakan yang kabel copper straight, melainkan yang kabel copper cross. Oke, ini kita tunggu sampai berwarna hijau ya. Sampai inisialisasinya selesai. Kita taruh di sini ya. Di sini. Nah, saya buat sepertinya aja. Nah, ini ya untuk menghubungkan WiFi ke switch, pakai kabel yang ini, copper cross. Nah, ini yang Ethernet 11. Nah, ini kita tunggu sampai berwarna hijau. Seperti itu. Ini agak sini. Nah, ini. Oke. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, ini udah hijau ya. Oke. Bentar. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita buat gedung laboratorium dan gedung geofisika. Tetapi sebelumnya kita harus cek dulu, kita tes dulu apakah semua jaringan di sini tuh sudah saling terhubung atau belum di gedung pusat ini. Caranya kita coba aja kirim pesan dari PC 0 ke PC 4. Coba. Oh, masih fail. Kita tunggu sebentar lagi ya. Harusnya udah successful. Coba kita kirim lagi. Sebentar, kita tunggu dulu. Karena masih proses biasanya. Kita kirim. Nah, successful kan yang ini? Oke, coba kita kirim lagi dari PC 1 ke PC 2 ya tadi. Nah, udah successful. Oke, kemudian untuk ini ya, laptop, kita coba kirim ke PC berapa, terserah. PC 6 ya, coba. Successful. Coba kita tes laptop 1 ke laptop 2. Successful. Coba kita kirim lagi PC 2 ke PC 3. Successful. Dari laptop 4 ke laptop ini successful. Oke, udah sukses, jaringan di sini udah saling terhubung. Kemudian untuk membuat gedung laboratorium dan server gedung geofisika, untuk mempercepat dan mempermudah kita copy paste aja. Copy paste. Oke, kita langsung seret ke sini. Kemudian untuk gedung geofisika, ini untuk gedung laboratorium, kita setting IP servernya. Sebelumnya kita ubah dulu namanya gedung laboratorium. Oke, untuk IP di gedung laboratorium
Ini adalah 173 ya. Titik 168.50.1. Kemudian untuk subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0, dan default gateway-nya ini kita ubah 173.168.50.100. Oke, udah untuk gedung laboratorium. Kemudian gedung geofisika, kita kasih nama gedung geofisika. Kemudian sama untuk nyeting IP-nya, cukup ganti yang depannya ini. IP untuk gedung geofisika 193.168.50.1, subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Ini kita ganti ya default gateway-nya 193. Oke, 193.168.50.100. Coba kita cek dulu apakah udah benar. Oke, udah ya. Nah, untuk gedung laboratorium kita kasih 11 PC ya. Ini kan masih 7. Kita tambahin lagi aja. Oke, 7 kurang 4 ya berarti. Sini. Kemudian untuk geofisika kita tambahin 2 PC lagi. Ini di sini. Nah, sebelum kita sambungkan memakai kabel copper straight, jangan lupa untuk mengganti tiap-tiap PC ini ke DHCP. Caranya sama ya. Di desktop, IP configuration, kemudian langsung aja klik yang DHCP. Nih, seperti ini. Semua ya, untuk semua PC. Oke, ini desktop, IP configuration, langsung aja ke DHCP. Ini juga kurang 1, ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja sambungkan ya, memakai kabel copper straight. Ini fase Ethernet 0, fase Ethernet 9. Nah, ini untuk menghubungkan tiap-tiap PC ini ke switch ya. Oke, ini juga kita tunggu sampai berwarna hijau. Kemudian nanti baru kita sambungkan masing-masing gedung ini. Ya, seperti ini. Nah, udah. Kita tunggu sampai berwarna hijau ya. Selagi kita nunggu, ya kita rapi-rapiin aja. Kita rapi-rapikan dulu. Ini, sini. Kita taruh sini. Untuk desain jaringannya ini sebenarnya ya menyesuaikan. Ini memang saya buat seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan gedung pusat, gedung laboratorium, dan gedung geofisika. Ini agar saling terhubung, yaitu caranya dengan menggunakan kabel yang ini, copper cross. Ini kita pilih yang ini, fase Ethernet 0/10. Kemudian yang ini, nah ini udah proses. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Sama. Nah, udah. Kemudian nanti kita cek atau kita tes dulu apakah sudah saling terhubung.
Tapi mestinya ya, sebelum ini tadi dihubungkan, kita harusnya tadi tuh mengecek dulu apakah di gedung laboratorium ini udah saling terhubung atau belum. Tadi kelewat ya, belum dicek yang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ini semuanya udah berwarna hijau, kita cek lagi aja ya, apakah di gedung ini dan gedung ini udah saling terhubung. Nah, ini udah berwarna hijau, tapi kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu dulu, biasanya masih proses. Oke, mungkin udah cukup ya. Kita coba cek caranya. Kita kirim pesan kayak tadi. Coba dari ini ya, yang di gedung laboratorium, dari PC 8 ke PC 9. In progress. Ya masih in progress ya tadi, fail. Coba kita tunggu dulu. Memang seperti itu biasanya. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang di gedung pusat ini tadi udah terhubung. Oke. Coba kita kirim dari PC 8 ke PC 1. Nah, ini udah successful. Jadi udah terhubung ya dari PC 7 ke ini, coba. Nah, ini successful. Ini tandanya di gedung laboratorium ini udah saling terhubung. Coba kita cek dulu yang di gedung geofisika. Dari PC 1 ke PC 5. Successful. Kita coba cek lagi. Successful. Kemudian kita cek ya. Coba kita kirim dari PC yang ada di gedung pusat ke PC yang ada di gedung geofisika. Successful, sudah berhasil. Coba kita kirim lagi. Laptop dari ini ke gedung laboratorium. Nah, udah successful. Ya, seperti ini cara mengecek apakah jaringan di sini udah saling terhubung atau belum. Nah, ini udah saling terhubung, artinya sukses jaringan ini. Di sini dipakai jaringan MAN agar memudahkan proses pertukaran data yang ada di instansi survei pusat geologi tadi, agar memudahkan, yaitu dengan cara menghubungkan masing-masing gedung ini. Nah, sekian simulasi jaringan simulasi jaringan di instansi Pusat Survei Geologi Bandung dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.